Salam sepak bola Bersahabat. Pemirsa, bertemu lagi dengan saya Deli dalam acara program talk show favorit kita 12 Pas, dan yang akan membahas tentang persepak bolaan nasional. Dan pada episode kali ini berbicara tentang 12 Pas, kita membahas tentang tema ricuh Kongres PSSI, dan malam hari ini sudah hadir beberapa narasumber di studio, yaitu yang pertama adalah Bapak Zulkarnain selaku pengamat dan dosen Widyagama ya Pak ya. Selamat malam Pak. Selamat malam ketemu Mas lagi. Deli. Alhamdulillah Iya. ketemu lagi. Dan selanjutnya di samping Bapak Zulkarnain kita sudah punya Pak Gintul selaku pecinta sepak bola juga tanah air. Selamat malam Pak Gintul. Kericuan meledak pada pelaksanaan Kongres Komite Pemilihan dan Komite Banding yang berlangsung di Hotel Premier Pekanbaru. Kongres PSSI menjadi ricuh dan tidak terkendali setelah puluhan anggota PSSI yang tidak diundang memaksa masuk ke ruangan Kongres. Akibat insiden tersebut, PSSI memutuskan bahwa suasana sudah tidak kondusif sehingga PSSI sudah tidak layak untuk dilanjutkan. Dan langsung saja kita mulai perbincangan kali ini untuk Pak Zulkarnain. Menjelang Kongres PSSI sendiri, kondisi di luar dan dalam Kongres sudah ricuh nih kemarin seperti yang sudah kita lihat. Bagaimana tanggapannya mungkin? Pindahnya lokasi Kongres ke Pekanbaru kan memang sudah ada indikasi bahwa dilaksanakan dimanapun juga akan ricuh kan. Ya, seperti yang terungkap di media atau yang sempat kita diskusikan sebelum-sebelumnya itu, bahwa Kongres PSSI selama masih ada Nurdin CS di situ, masih berbaur di situ, kemudian masih tingginya kepentingan-kepentingan dari Nurdin CS, pasti akan ricuh. Terbukti sebelum Kongres dimulai kan sudah bonek mania kan sudah nyampe di sana kan ya. Sudah nyampe di situ, kemudian sudah aksi, kemudian ada long march juga kan ke arena Kongres di Hotel Premier itu. Kemudian dan nampaknya kalau saya boleh nebak kan ya, berasumsi bahwa kemungkinannya itu Kongres ini sengaja diricuhkan ya. Sehingga bisa jadi sengaja diricuhkan entah dari oknum PSSI-nya itu sendiri atau yang lainnya. Karena kalau toh dilaksanakan di situ juga akan yang dimenangkan pasti nampaknya kubu-kubu yang anti Nurdin itu kan ya, anti Nurdin. Artinya untuk mengatur strategi lanjut ya kemudian digagalkan dulu. Buktinya belum ricuh di ruangan sudah konferensi pers Nograbasus bahwa ini tidak layak untuk dilanjutkan. Belum dimulai sudah tidak layak dilanjutkan. Kan ini kan menunjukkan bahwa memang sudah ada skenario sebelum Kongres itu dilaksanakan. Pak Gintul sendiri mungkin bisa menambahkan. Iya betul itu, sangat betul sekali, karena peserta Kongres lebih dari 50% itu sudah tidak percaya dengan PSSI pimpinan Nurdin Halid. Jadi sebelumnya sudah ada pesiwar-pesiwar atau niatan-niatan untuk tidak menyetujui Nurdin. Karena demikian ya kita sendiri, saya sebagai pecinta bola itu menilai memang dengan cara-cara PSSI semacam itu yang nggak fair play kepada tim-tim dan juga prestasi dari tim kita, tim nasional kita yang sangat terpuruk, nggak pernah sampai memenuhi target yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Itu pun sudah menjadi acuan kami bahwa PSSI memang kurang bisa lah kita percaya. Oke, dan Kongres akhirnya berjalan kisruh dan ada sejumlah oknum yang pada saat waktu itu notabene tidak masuk mungkin undangan ya. Dalam artian di situ memang sengaja untuk bikin kericuan di situ. Itu bagaimana? Kenapa saya dari awal tadi sudah sampaikan bahwa sudah bisa ditebak bahwa akan kisruh? Karena memang sebelum Kongres dilaksanakan, entah di Pekanbaru atau di tempat lain, karena memang ada anggota-anggota PSSI di daerah-daerah yang sebenarnya punya hak suara atau punya hak untuk kemudian menjadi peserta di Kongres, tapi kemudian akan dikebiri, ya kan? Kemudian tidak diundang karena misalnya tidak pro Nurdin, kemudian dia tidak diundang, tidak menjadi bagian dari Kongres, sehingga yang tidak diundang pun maksa masuk karena merasa punya hak. Toh mereka yang anggota-anggota PSSI meskipun tidak diundang, tidak dianggap tidak punya hak, toh setorannya tiap tertentu itu kan ada, tiap anggota-anggota itu kan ada iuran untuk sebagai anggota PSSI. Nah, sementara dia tidak ditampung hak-haknya, tidak diakomodir untuk menjadi bagian dari dalam Kongres PSSI, sama-sama punya tujuan untuk menyelamatkan persepak bolaan Indonesia, tetapi tidak dipenuhi, akhirnya ya seperti itu. Andai kata semuanya dilaksanakan secara demokratis, semua yang punya hak kemudian bisa masuk di situ, bisa terlibat, kemudian kepentingan-kepentingan yang individual itu tidak muncul,
saya yakin dilaksanakan dimanapun, di dalam kondisi atau tempat yang rawan pun itu akan berjalan normal saya kira, karena semuanya cinta sepak bola sebenarnya. Benar sekali, dan mungkin secara intinya juga pada kongres kemarin itu memang sengaja untuk diricukan atau dibikin keributan karena memang sudah jengah mungkin ya, sudah terlalu jengah gitu. Karena sukses pun mungkin ya Nurdin juga tidak akan di situ barangkali kan ya. Baik sekali, Bang. Dan utusan FIFA dari Federasi Sepak Bola Selandia Baru dibikin bingung dalam mengawasi jalannya Kongres PSSI kemarin. Bagaimana? Iya. Ya, siapa yang tidak terjadi ya. Siapa yang tidak bingung kalau misalnya menjadi utusan FIFA yang harapannya bahwa dengan dihadir oleh utusan FIFA di situ kemudian beres, kemudian lancar, tapi kemudian belum dimulai loh. Apa-apaan Indonesia kan bisa jadi begitu kan ya. Ada satu big question juga. Betul. Dalam arti di sini ada apa di persepak bolaan seperti? Ada apa? Mau kongres aja padahal mau membicarakan persepak bolaan ke depan kan ya. Bukan kecuali sudah agendanya misalnya rebutan kursi siapa yang akan menjadi itu. Baru agendanya mau dimulai sudah review duluan. Ya kaget kan ya. Apalagi kemudian dia dikambing hitamkan oleh pengurus PSSI bahwa diundurnya atau dihentikannya batalnya pelaksanaan kongres atas restu dari utusan dari FIFA itu sendiri, padahal dia juga tidak menyatakan demikian kan ya. Sama aja dengan melintir pasal-pasal PSS FIFA itu juga kan jadinya. Oke, ada tambahan sedikit mungkin dari Pak Gito. Iya ya, kalau kami pantau dari media, dari utusan FIFA waktu di kongres itu kalau tidak salah tidak sampai ke lokasi kongres. Jadi beritanya itu dihalang-halangi di satu tempat atau bandara atau tempat mana, jadi nggak sampai ke arena kongres gitu. Anehnya kan pembatalan itu dilaksanakan bukan di arena kongres kan, tapi di hotel lain kan. Di hotel lain. Iya betul lucunya gitu. Kan di situ. Iya. Jadi FIFA sendiri mungkin bingung ini, orang sana bingung ini kongres sepak bola atau nonton jaran kepang ini kok acak-acak. Mungkin dari Pak Zulkarnain sendiri juga Pak Gintul sendiri mungkin ada ini juga, mungkin ada suatu pertanyaan dalam arti di situ kenapa tidak dibahas dari pihak utusan FIFA dari sepak bola Selandia Baru sendiri untuk membahas dalam artian ada apa ini sebenarnya? Harusnya kan betul-betul dimanfaatkan ketika ada utusan FIFA yang real datang ke Indonesia. Sebelumnya kan ketika Kisru itu sebelum ada kongres akan dilaksanakan kongres di Pekanbaru, masyarakat kan bergantung menunggu gimana sih respon FIFA kan begitu. Ketika si Sepp Blatter itu kemudian memberi pernyataan, kemudian memberi sikap, juga tidak dipercayai. Nunggu mereka datang ke Indonesia. Ketika utusan FIFA betul-betul datang ke Indonesia, tidak dimanfaatkan. Belum dilaksanakan, belum memberi pendapat, belum memberi sumbangsi untuk pelaksanaan kongres itu, sudah kongresnya dibatalkan. Dibatalkan bukan dari arena kongres, tapi dari luar. Nah, itu kan ya kongres apa PSSI macam apa di Indonesia kan begitu kan ya. Menarik sekali. Dan akhirnya KPPN berhasil untuk mengusir Nurdin CS dari arena pelaksanaan kongres kemarin. Dan di sini tindak tanduk KPPN-nya sendiri sampai sejauh mana untuk saat ini? Mungkin dari KPPN memang kemudian mendeklarasikan diri sebagai pemegang suara sah kan terhadap proses-proses di pengambilan kebijakan atau keputusan di PSSI, sehingga dia kemudian berkumpul, kemudian menyepakati bersama bahwa kongres ini harus diselamatkan. Sehingga akhirnya kubunya dari PSSI Nurdin CS kemudian dikeluarkan bahwa kongres ini bisa dilaksanakan tanpa ada mereka. Karena hadirnya mereka sudah tidak bisa dilaksanakan kan ya. Artinya mereka pemegang mandat ya, yang memiliki mandat. Nurdin CS itu kan pemegang mandat, pelaksana mandat dari mereka ini kan. Mereka yang punya hak itu kemudian bersepakat bahwa ini harus dilanjutkan, kemudian membentuk tim itu kan ya. Kemudian untuk melaksanakan kongres lanjutan untuk pemilihan ketua umum dan komite eksekutifnya itu. Meskipun kemudian nampaknya akhirnya FIFA turun tangan dan ceritanya juga menjadi lain jadinya. Langkah-langkahnya sampai dengan sejauh ini bagaimana KPPN? Atau hanya mungkin cuma sebatas kita melihat bentuk aktualisasi penyelamatannya hanya sebatas pada saat kongres mengusir Nurdin Halid, atau memang sudah ada satu yang langkah-langkah yang bikin progres signifikan? Iya, progresnya ketika pemerintah kemudian cenderung berpihak kepada ini kan ya. Artinya bahwa pemegang otoritas di negara ini, kemudian otoritas sepak bola, kemudian pemegang hak suara untuk kepentingan sepak bola nasional ini, kemudian nampaknya ada di KPPN ini kan ya, masuk sana, sehingga langkah-langkah untuk melaksanakan kongres sebelum ada turun tangannya dari FIFA loh ya.
kemudian akhirnya menetapkan Surabaya, kemudian membentuk komite pemilihan, sampai menentukan syarat-syarat, sampai menentukan tata tertib kan, meskipun banyak yang kemudian dikritisi, dikritisi. Tetapi setidaknya sudah ada kemajuan, dan dengan berhasil mengusir Nurdin CS, kemudian tetap bisa melaksanakan dan kemudian sampai selesai, sampai selesai agendanya itu menunjukkan progres saya kira bagi KPPN dalam konteks ini. Tetapi kan masih kita tunggu kiprahnya berikutnya. Oke, mungkin ada tambahan sedikit dari Pak Ginto. Ya. Nah, itu mengenai progres KPPN sendiri. Ya, saya kira juga sangat betul sekali itu kalau nggak diadakan pembentukan KPPN tadi, itu saya rasa akan mentah total itu hasil yang ada di Pekanbaru Riau itu. Jadi tidak ada secuil pun yang dihasilkan dalam pertemuan itu. Dengan terbentuknya KPPN tadi, yang jelas suara mutlak kalau tidak salah dari 78 pemegang hak suara itu sudah aklamasi ya untuk membentuk itu dan membentuk tim penyelamatan. Jadi mereka memang pecinta-pecinta bola di Indonesia itu. Oke, ditahan dulu sebentar Pak Gintul dan juga Pak Zulkarnain, semakin menarik saja, dan akhirnya pemirsa jangan dulu kemana-mana karena 12 Pas akan kembali setelah pariwara berikut ini. Salam sepak bola bersahabat. Pemirsa, terima kasih karena masih bersama kami dalam acara 12 Pas, dan langsung kembali kita lanjutkan perbincangan kita. Pak Zulkarnain, hasil Kongres PSSI yang diambil alih dengan KPPN kemarin itu sudah dikirim melalui FIFA. Maksudnya sudah dikirim ke FIFA ya, dan akhirnya kita tinggal menunggu keputusan dari FIFA sendiri, hasil dari keputusan FIFA. Bagaimana mungkin tanggapannya? Ya, sebenarnya FIFA sudah menanggapi ya. Meskipun menanggapinya itu tidak dengan cara langsung menjawab apa yang hasil-hasil kongres yang dikirim oleh KPPN direct ataupun straight ke KPPN ya. Tetapi nampaknya FIFA ini ambil jalan tengahnya ya. Sama aja dengan ketika memutuskan 4 orang ini kemudian ditolak, artinya kalau menolak salah satu ibarat FIFA berpihak pada salah satu sehingga ditolak semuanya, termasuk mulai Nurdin dan Toisuta, kemudian ada Arifin Panigoro dan kemudian Nirwan Bakri kan ya. Kemudian yang sekarang juga demikian ya. Artinya kalau yang rekomendasi KPPN yang hasil kerja KPPN yang kemudian ditanggapi kemudian diseriusi, sama aja FIFA kemudian berpihak pada KPPN yang anti Nurdin, yang anti Nurdin ya dalam konteks ini. Padahal sebenarnya di FIFA juga banyak kubu-kubunya Nurdin di situ, kubunya. Artinya, nah untuk ambil jalan tengahnya, maka nampaknya FIFA tidak langsung menanggapi terhadap hasil dari kerjanya KPPN di Kongres Pekanbaru itu, tapi kemudian membentuk komisi lagi, yaitu komisi normalisasi itu, yang barangkali nanti kemudian kita bahas lebih jauh bagaimana komisi normalisasi ini yang kemudian menunjuk Agung Gumelar. Bisa kita tampik di sini paling nggak tidak ada sudah ada 2 kubu dari komite FIFA Nurdin dan FIFA untuk perombakan ini tadi, mungkin bisa dibilang seperti itu. Nampaknya demikian karena di FIFA itu kan bukan hanya dari satu negara gitu ya, atau negara-negara tertentu yang kemudian sekubu dengan Nurdin atau sepaham dengan si KPPN, tapi juga dari banyak negara. Sama-sama ingin bagaimana olahraga sepak bola ini tidak ternodai oleh praktek-praktek politik yang sebenarnya politik kotor kan ya. Sehingga ambil jalan tengahnya ibarat mulai dari nol lagi kan, tapi khusus untuk reorganisasi dan restrukturisasi di tubuh PSSI ini. Dan kabar yang menyebutkan bahwasannya ada pihak TNI yang terlibat dalam tanda kutip, dalam arti di sini dalam Kongres PSSI kemarin itu bagaimana? Itu kan kalau menurut saya itu kan isu yang dikembangkan aja sih, karena memang ada salah satu calon yang juga bernuansa TNI, bernuansa TNI. Betul. Artinya itu kan perang isu. Tentu kita tidak boleh langsung termakan dari yang demikian, tapi prinsipnya bagi saya mau ada keterlibatan dari siapapun atau tidak, yang jelas keterlibatan itu atau intervensi tapi tujuannya untuk menyelamatkan persepak bola nasional, untuk menjadikan PSSI lebih maju, lebih berprestasi, malah kita dukung. Tidak ada lagi unsur kepentingan. Malah kalau misalnya kita kemudian partisipasi di situ, kemudian mau entah namanya intervensi atau namanya partisipasi atau kepedulian, keterlibatan apapun namanya, yang jelas untuk menyelamatkan sepak bola nasional. Dalam ini organisasi persepak bola Indonesia,
Saya kira ini adalah itu yang lebih penting ya. Seperti gitu. Ya lebih penting lebih baik kemudian ambil bagian daripada kemudian lari tunggang langgang kemudian colong pelayu tinggal gelanggang kan istilahnya. Iya, oke. Mungkin Pak Gintul bisa menambahkan bahwasanya ada isu TNI yang ikut terlibat di dalam Kongres PSSI kemarin. Iya betul juga nih. Jadi kalau sampai unsur TNI dinyatakan masuk dalam forum PSSI, kalau niatannya memang itu untuk menyelamatkan sepak bola kita atau untuk ikut berperang juga Pak, pada dasarnya PSSI sekarang lagi berperang. Iya, saya kira enggak lah. Enggak sampai TNI-nya dimajukan, dibuat apa istilahnya, dibuat jaminan enggak, tapi mungkin aja kebetulan dari pihak TNI itu dari pribadi atau gimana pun juga ingin oknumnya menyelamatkan persepak bolaan yang sudah carut marut ini. Kalau saya sebagai pengamat bola dari Malang, pecinta bola bukan pengamat bola yang mengikuti melalui media. Kenapa hanya TNI? Kenapa tidak dari Polri juga ikut-ikutan dalam Kongres PSSI? Ya mungkin apabila kita melibatkan satu badan yang berinstitusikan memakai seragam seperti itu, kenapa harus TNI saja? Ya mungkin aja dari pihak Polri mungkin kurang tertarik atau gimana, atau posisinya aturan mainnya beda atau gimana. Jadi kebetulan dari pihak TNI ini ada tokoh yang sudah mungkin dianggap cukup matang untuk masuk di dalam situ. Dan kebetulan ada calon dari pihak TNI yang bernuansa. Maksudnya mungkin begitu. Jadi seperti itu. Ya siapa saja tujuannya kalau mau menyelamatkan sepak bola Indonesia. Monggo. Saya sebagai pecinta bola monggo aja. Silakan. Saya itu merasa sangat risih sekali melihat sikon PSSI yang kayak gini carut marut. Ada penambahan sedikit. Iya, memang di Indonesia ini kan dari dulu kan sering serba kebetulan. Serba kebetulan semuanya. Nocturno ya. Jadi kenapa mungkin tadi pancingannya dari Mas Deli misalnya, kenapa kok polisi kok tidak Polri? Memang Polri kan hubungannya dengan PSSI, sepak bolaan kan agak kurang harmonis. Betul, kemudian misalnya kasus di Semarang misalnya sampai Kapolda turun tangan menghentikan sepak bola kan dia. Gara-gara ada kericuan ya. Kemudian banyak pertandingan-pertandingan yang tidak mendapatkan izin dari kepolisian sehingga harus tanding tempat lain, harus ada tuan rumah dijadikan kalah WO dan sebagainya. Itu kan menunjukkan bahwa memang ada hubungan yang tidak sehat antara institusi kepolisian dengan PSSI. Nah, sementara kok kebetulan juga TNI punya calon bukan TNI punya calon sebenarnya. Calonnya kebetulan TNI kan ya, latar TNI. Dan kebetulan juga dari dulu itu banyak orang-orang alumni TNI pensiunan TNI atau misalnya yang sudah purna tugas itu kemudian dia mengabdi di PSSI, kebetulan banyak berhasilnya juga. Kan dari dulu kan sering dipimpin juga oleh orang-orang dari TNI kan PSSI ya. Sebelum Nurdin Halid kan juga TNI kan. Ada. Dan mengenai pemerintah akhirnya sedikit kita mengalami puncak dari kemelut PSSI sendiri membekukan PSSI pimpinan Nurdin Halid serta juga menyegel kantor PSSI dan bagian-bagian tanggapannya dari Pak Zulkarnain. Barangkali ini baru kita belum berakhir tapi sudah mulai di puncak dari baru di Indonesia mungkin terjadi seperti ini sampai seorang menteri pemuda dan olahraga kemudian ini yang menarik membekukan institusi yang menaungi salah satu olahraga itu sepak bola PSSI dalam konteks ini, kemudian kantornya disegel sehingga saya kira Max Bobo itu kemudian boyongan waktu itu dari Senayan itu pindah ke di daerah Kuningan kalau tidak salah. Kemudian ini yang menarik di sini karena kemudian si Nurdin Halid kemudian menggunakan cara lain cara juga dengan cara yang demikian minta presiden agar memecat Menpora kan tidak pernah kehabisan akal artinya memang inilah hubungan antara sepak bola dengan politik khusus di Indonesia kan padahal sebenarnya di negara-negara lain itu bagaimana politik itu tidak mencampuri urusan sepak bola harusnya. Dan pada dasarnya di sini pemerintah membekukan sendiri seperti yang sudah bisa dibilang alasannya ataupun senjatanya Nurdin, pemerintah tidak pernah bisa ikut di urusan untuk PSSI sendiri seperti ini. Dan akhirnya ternyata pemerintah pun mempunyai keputusan
dan untuk kekuatan untuk bisa membekukan PSSI dan menyegel kantor PSSI. Bagaimana mungkin? Iya, saya kira saya menyetir pendapat Gus Dur ketika melihat ricuhnya di almarhum Gus Dur ya ketika jadi bahwa DPR itu tidak punya taman kanak-kanak ya. Kemudian terakhir ada nyebut playgroup kalau begitu kan ya. Karena ada sedikit saya melihat juga agak lucu juga sampai Menpora sampai seperti itu, kemudian Nurdin Halid seperti itu. Tidak ada yang dewasa nih kan ya. Barang lebih dewasa anak saya di TK itu kalau ketika menyikapi ini kan ya. Ada yang bisa ditambahkan mungkin Pak Gintul? Ya mungkin melihat perselisihan antara ketua sama-sama ketuanya ini seperti ini. Tapi mungkin lebih bagusnya dipertemukan secara adat istiadat, tidak untuk menjadi damai. Saya kira selesaikan secara adat Makassar lah ya. Antara Menpora dengan dengan PS Nurdin ini. Betul sekali. Ya, kalau kita berbicara sampai Menpora atau pemerintah mensegel dan mencabut hak-hak PSSI itu wajar. Bagi mata kami itu sangat wajar. Karena menggunakan anggaran negara. Karena itu anggaran negara. Rakyat juga? Iya juga, fasilitas APBN, fasilitas kantor pun juga dari pemerintah. Dan PSSI itu hidup, I-nya itu Indonesia, bukan di planet sana. Jadi setidak-tidaknya kita harus patuh lah. Mau tidak mau harus ikut Indonesia. Harus ikut Indonesia. Kalau nggak mau dengan Indonesia ya sebut aja Persatuan Sepak Bola Planet itu, jangan berdomisili di bumi ini kalau nggak bisa diajak rundingan dengan 200 juta lebih bangsa Indonesia ini. Betul sekali. Kami semuanya merasa gimana ya, bangsa Indonesia merasa prihatin sekali ini. Banyak kejanggalan dari langkah-langkah begitu. Setuju lah, mendukung lah pokoknya dengan langkah pemerintah. Dan akhirnya Pak Gintul dan juga Pak Zulkarnain, Nurdin Halid bertingkah pola lagi, dan pada dasarnya setelah kemarin ada sikap ataupun teguran dari pemerintah melalui Andi Malarangeng selaku Menpora juga, akhirnya di sini Nurdin Halid pun tidak bisa nakal karena dianggap tidak cakap dan tidak kompeten untuk mengurus Menpora, dan Nurdin Halid parahnya lagi meminta SBY untuk memecat Nurdin Halid Andi Malarangeng selaku Menpora. Bagaimana tanggapannya? Sebenarnya kalau para petinggi-petinggi negara ini, termasuk para petinggi-petinggi organisasi persepak bola di negara ini bersikap dewasa, tidak akan terjadi seperti ini kan ya. Akhirnya seolah-olah tidak ada hukum di negara ini kan, seolah-olah tidak ada aturan terkait dengan masalah persepak bolaan nasional maupun internasional kan. Sehingga ya carpe diem kan ya. Carpe diem jadinya. Nah, sehingga Nurdin maunya begini, ya kayak raja jadinya itu kan ya. Kemudian presiden diminta demikian, Menpora kemudian karena berkuasa kemudian juga menjalankan demikian. Tidak ada upaya yang kemudian arif lah di sini kan ya, arif. Sementara di bawah juga demikian ya. Antara pendukung yang satu dengan pendukung yang lain kemudian ya adu kisruh di situ. Nah, itu masalah bagi kita dalam persepak bola nasional kita. Dan kita pikir juga cukup tidak layak sekali dan Nurdin Halid untuk memerintahkan SBY dalam artian mungkin meminta tolong SBY untuk memecat Menpora Andi Malarangeng bahwasanya terkait dengan tidak cakapnya mengurus urusan kemelut PSSI sendiri seperti ini. Itu semakin menunjukkan bahwa dia tidak layak dipilih lagi. Oke, ada tambahan sedikit mungkin dari Pak Gintul. Lucu juga ini pernyataan Nurdin ini. Menpora kan juga seorang menteri bagian dari presiden, dan notabene setiap apa yang dilontarkan oleh Menpora itu adalah utusan langsung dari presiden, itu suara dari presiden, penyampaian dari presiden. Lah kita pun juga rakyatnya presiden, kita orang Indonesia kan. Jadi saya rasa wajar aja, tapi untuk Nurdin mengatakan gitu, jari wong Malang wis gak niam iku. Gak niam. Benar sekali. Iya Pak. Dan ditahan dulu sebentar Pak Gintul dan Pak Zulkarnain. Oke pemirsa, semakin menarik saja perbincangan kita kali ini dalam acara 12 Pas, dan untuk itu jangan kemana-mana dulu karena 12 Pas akan kembali setelah pariwara berikut ini. Salam sepak bola bersahabat. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam acara 12 Pas, dan langsung kembali kita lanjutkan perbincangan kita. Nurdin Halid sepertinya ingin meniru sosok Muammar Gaddafi sepertinya seperti ini. Dalam artian, namun hal tersebut berubah tatkala Nurdin menyatakan bersedia mundur dengan syarat. Udah pengen mundur tapi masih ada pengen syarat juga. Seperti tidak lega sekali untuk meninggalkan kursi ketua umum PSSI. Ada tanggapan? Saya kira mungkin ada investasi yang di PSSI yang sudah dilakukan Nurdin yang tidak mungkin dilepas begitu saja. Benar. Sehingga kalau dia mundur juga ada syarat-syarat, entah syaratnya saya kan tidak dilontarkan secara terus terang ya tentang apa syarat-syaratnya.
Kalau misalnya itu syarat-syaratnya adalah sesuai dengan mekanisme organisasi, oke-oke saja. Tapi kalau syarat-syarat di luar behind the scene, masalahnya kan itu, sehingga orang yang minta syarat dalam konteks itu melanggar berarti dianggap tidak pernah ada jadinya kan. Jangan dihiraukan saja syarat-syaratnya itu. Karena kalau dia mau mundur ya mundur aja dengan legawa. Saya kira itu lebih bermartabat dan terhormat bagi masyarakat. Benar. Ya. Kalau ingin betul-betul menyelamatkan sepak bola nasional kan ya mundur aja. Tentu akan kita, kalau perlu mungkin saya syukuran nanti kalau dia mundur dengan legowo, kemudian tanpa kemudian ada syarat-syarat yang macam-macam. Kalau dia mundur mungkin saya tak tumpengan lah ya. Seperti itu ya. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Gintul. Iya benar juga nih. Ya kalau pakai syarat itu mungkin juga betul yang disampaikan tadi, mungkin ada invest yang lain. Tapi kalau Nurdin mengatakan mundur tanpa dia harus mengatakan ini sekarang sudah mundur, sudah kita undurkan sudah. Kan sudah tidak punya posisi. Dengan kata lain mungkin dipecat secara tidak hormat. Katakan begitu. Seperti itu. Iya, katakan begitu. Kalau dia mau meniru Qaddafi ya betul juga. Kalau ada wacana kata-kata semacam itu, Qaddafi kan sudah bertahan berapa tahun. Ini juga di tubuh PSSI pun juga kayak sekjennya itu 20 tahun kalau tidak salah. Apalagi Nurdin begitu mau menguasai seumur hidup atau gimana. Wallahu alam kita menilai pokoknya itu sudah nggak wajar itu. Sebaiknya memang mundur memang. Sebaiknya memang mundur. Ketambahan selama ini kinerja yang diaktualisasikan dari pihak PSSI beserta Nurdin Halid CS juga tidak pernah menuai aplaus yang bagus lah bagi Indonesia. De facto sebenarnya Nurdin sudah bukan ketua PSSI sebenarnya. Oke, secara de facto. Bahkan secara de jure karena sudah demisioner kan sebenarnya kan sudah habis masa kepemimpinannya. Cuma karena Kongres molor aja kemudian dia masih merasa menjadi ketua PSSI. Benar. Tapi secara de facto dia sudah tidak dipercaya oleh pemegang suara yang memberi mandat sama dia untuk memimpin PSSI. Oleh pemerintah yang menyediakan dana untuk itu juga sudah tidak dipercaya. Bahkan suruh pindah dari kantor PSSI yang itu adalah kantornya, adalah sekretariatnya itu juga dari negara. Secara de facto dia sudah tidak layak lagi memimpin PSSI. Tinggal menunggu pengesahan aja siapa yang akan menjadi pengganti Nurdin itu seperti aja. Itu. Dan sepertinya kompetisi nanti bakal ikut terancam karena nah itu masalahnya. Kisruh dari Kongres PSSI sendiri seperti apa? Sudah ada kompetisi tandingan kompetisi tandingan, kompetisi yang resmi di bawah PSSI sendiri juga terancam. Misalnya Piala Indonesia Piala Indonesia yang rencananya akan dimulai April juga terhambat kan? Menunggu hasil atau bagaimana penyelesaian konflik di PSSI. Sementara kompetisi yang ISL juga bisa terganggu penjadwalan. Sebenarnya sudah terganggu dari dulu dengan banyak mundurnya beberapa tim tim atau klub itu yang kemudian pindah ke kompetisi yang ilegal menurut PSSI dan bahkan menurut FIFA juga ilegal. Oleh karena itu maka PSSI dianggap tidak becus kan kepemimpinan Nurdin karena tidak mampu kemudian mengakomodir ada liga yang kemudian itu ilegal di luar PSSI. Dan saya kira persepsi bukan hanya resmi kompetisinya tapi juga persepsi nama nasional juga akan terancam. Bagaimana Pak Gintul menanggapi mungkin nanti tentang dampaknya ya jelas ada. Ini. Jelas sangat besar seperti yang disampaikan tadi karena ketidaktegasan PSSI sehingga ada liga-liga tandingan dan lain sebagainya menyita banyak waktu membuat kami sebagai pecinta bola merasa prihatin. Sangat prihatin sekali dan sangat berharap kapan ini PSSI bisa benar dengan cara-cara kerja yang bagus gitu. Jadi harapan kami siapapun yang terpilih nanti pejabat-pejabat PSSI yang baru tolong itu bermainlah dengan fair play. Kami warga Indonesia sangat mencintai bola, itu dihargai, tolong dihargai itu. Oke, kembali lagi Pak Zulkarnain, sepertinya pemerintah di sini ingin sekali FIFA untuk menyelesaikan kemelut ataupun ricuh dari Kongres PSSI sendiri dan juga PSSI-nya sendiri. Solusinya kan memang demikian. Ketika hukum negara atau melalui mekanisme negara ini tidak diakui oleh PSSI, kemudian yang dilakukan oleh PSSI juga tidak diakui oleh negara, kan
Maka satu-satunya cara adalah bagaimana FIFA turun tangan di situ. Selaku federasi internasional. Karena dia penguasa tunggal dalam federasi sepak bola internasional. FIFA yang harusnya turun tangan, dan nampaknya FIFA sudah mulai untuk ngambil alih itu. Sehingga beberapa hari yang lalu kemudian diberitakan di media bahwa FIFA sudah ambil alih PSSI dengan dibentuknya komite. Seperti yang mungkin kita lihat sendiri di sini, FIFA nyatanya atau bentuk suatu pemecahan dari aktualisasi mereka, FIFA selaku federasi internasional sepertinya tidak langsung direct ataupun langsung ke PSSI atau ke pemerintah ya, tapi lebih ke menulis statement di laman-laman websitenya sendiri. Itu bagaimana? Itu yang juga saya sayangkan dari FIFA, artinya tidak ada dia merasa menjadi otoritas tunggal dalam persepak bolaan internasional, tetapi kemudian tidak tegas. Andai kata FIFA dari dulu kemudian mengeluarkan pernyataan resmi, pernyataan resmi bahwa bagaimana penyelesaian terhadap kemelut PSSI ini, itu kan justru malah dilakukan menjawab ketika ditanya oleh si utusan dari pemerintah melalui kedutaan besar kan di Swiss itu, si Joko Susilo, kemudian dengan menjawab secara lisan kepada Rita Subowo ketika mewakili KONI ke sana. Nah, artinya tidak ada ketegasan. Bahkan ketika menyikapi juga ditulis di laman situsnya dari FIFA itu. Tidak secara tegas mengirim surat resmi kepada PSSI atau pemerintah Indonesia bahwa harus diselesaikan demikian. Padahal kita sudah menyatakan bahwa tidak ada cara lain kecuali adalah bagaimana FIFA mengambil sikap terhadap kondisi di PSSI ini. Sedangkan FIFA di sini sendiri sejauh mana atau sebesar apa skupnya dalam artian untuk ikut peran serta katakanlah dengan lahirnya nanti pastinya PSSI bakal pasti sudah dirubah, itu seberapa besar persentasenya untuk ikut andil di sini? Kalau kondisinya seperti ini maka saya kira FIFA sangat menentukan nasib PSSI. Karena kalau apapun yang dilakukan oleh PSSI, apakah itu melalui KPPN atau PSSI itu sendiri kupunya Nurdin melakukan apapun, tetapi tidak diakui FIFA maka dianggap tidak pernah ada jadinya. Apakah betul selama ini kinerja FIFA terkesan sedikit agak lambat? Saya juga beranggapan demikian. FIFA. Salah satunya ketika menolak 4 calon itu selain kita juga di Indonesia tidak kooperatif dan sportif menerima itu, FIFA juga terkesan setengah hati setengah hati, tetapi kemudian menyatakan bahwa kalau tidak dilakukan sesuai dengan standar FIFA tidak akan diakui. Tetapi apa yang seharusnya dilakukan FIFA juga setengah hati dalam hal ini. Atau mungkin nantinya urusan kita bukan cuma hanya Nurdin Halid Said saja, tapi seluruh dunia membutuhkan kita juga. Tapi paling tidak ada subdivision yang mengatur jalannya ini nanti supaya cepat terselesaikan. Di negara lain sebenarnya ada yang lebih parah sih. Ada yang lebih parah sendiri. Keempat sama-sama sudah merasa sudah menyatakan itu legal menurut FIFA sendiri, tapi menurut FIFA akhirnya dibekukan kan. Di Afrika itu ada yang dibekukan karena punya 4 kepemimpinan, 4 presiden PSSI, sejenis PSSI-nya di sana lah. Di Filipina juga demikian. Makanya ketika di Piala AFF kemarin Indonesia tidak boleh tanding di sana karena di sana tidak legal. Ada 2 kepemimpinan kan. Dan ketambahan presiden FIFA sudah mulai terjadi ada proses pemilihan pergantian. Mungkin itu juga yang dirapatkan. Blatter sudah 2 periode tapi mau mencalonkan lagi juga. Sebenarnya setali 3 uang dengan Nurdin jadi. Kembali lagi ke Komite Darurat FIFA memastikan keempat calon ketua umum PSSI yang ditolak komite banding pada 28 Februari lalu tidak bisa dicalonkan lagi. Yang pertama ada Arifin Panigoro, Josko Itusta, Nurdin Halid dan Nirwan Bakri. Menanggapi soal ini bagaimana? Kalau menyatakan itu tidak mencalonkan lagi memang harus konsisten dengan pernyataannya ketika Februari waktu itu. Tetapi itu lagi-lagi tidak tegasnya FIFA dalam konteks ini. Apa sebenarnya dasar kemudian penolakan itu? Apakah karena hanya untuk menunjukkan netralitas ataukah memang tidak layak? Sepertinya saya lebih cenderung ke yang pertama, menunjukkan netralitas. Dalam artian di sini FIFA juga ikut tergerak paling tidak dari suara-suara yang diinginkan dari pihak Indonesia. Kalau menurut saya harusnya tanpa survei ditolak saat itu. Ketika ngerasa itu kemudian dimulai dari nol lagi, silakan siapapun terbuka untuk siapapun selama memenuhi syarat sesuai dengan
statuta FIFA, kemudian statuta PSSI yang tidak dipelintir, ya. Kemudian siapapun boleh mencalonkan selama itu memenuhi syarat. Ya, betul. Nah, ditolaknya 4 orang waktu itu karena memang ada ketidakberesan dalam prosesnya. Ya, oke. Nah, ketika prosesnya benar harusnya siapapun boleh, saya pun boleh harusnya. Seperti itu. Kalau memenuhi syarat, cuma saya kan nggak memenuhi syarat karena tidak di PSSI kan. Iya, dia. Ya, saya cuma pengamat bola meskipun bertahun-tahun tapi nggak pernah berkecimpung dalam manajemen sepak bola. Dan ya. Oke, ada tambahan dari Pak Gintol sendiri, bagaimana menanggapi 4 calon tersebut? Iya, kalau orang Malang berbicara ini tewur ya. Iya, tewur ya, dengan dalih macam-macam. Tapi memang kalau memang ditolak seperti yang disampaikan tadi, itu masalahnya apa? Iya. Jelaskan secara dalam bahasa yang mudah saja oleh FIFA. Tidak terlalu berkelit-kelit. Iya, tidak terlalu berkelit-kelit. Kalau ditolak, kalau diterima itu apa juga yang kita pandang dari apa? Kemampuan mereka gitu. Contohnya aja kalau kita memakai orang seperti Nurdin Halid, yang jelas-jelas kita orang Indonesia pun juga merasa gimana bingung. Masa ada organisasi sebesar PSSI dipimpin dari dalam sel, kayak gitu kan juga nggak wajar kan. Tapi sempat kemarin dari pihak FIFA sendiri menyatakan bahwasannya menurut statuta FIFA itu paling tidak ada di antara 4 calon ini sudah ada yang pernah mengenyam paling tidak dunia tentang bola atau sudah pernah menjabat tentang bola. Bagaimana menurut Pak Gintol sendiri? Ya bagus juga itu. Menyikapi 4 calon ini, apakah sudah memenuhi kriteria atau masih jauh dari? Ya kalau aku sih kurang begitu sejauh itu. Tapi yang jelas kata statuta FIFA itu semuanya bagus yang dikeluarkan oleh FIFA. Tapi masuk di Indonesia itu di Indonesia kan dengan pelintirannya itu loh, sehingga orang bingung. Kalau FIFA mau datang ke Indonesia didang-dangi, cek nggak terbuka itu apa borok-borok yang ada di PSSI itu kan gitu. Dan menurut Pak Gintol sendiri 4 dari calon semua yang nantinya tapi tidak bakal boleh memilih lagi atau mencalonkan diri lagi, bagaimana? Ya boleh saja lah kalau aku itu kan melalui seleksi. Kompeten? Melalui seleksi juga kan, mereka tidak terlibat dengan kriminal, mereka tidak begini, tidak begitu. Kecuali Nurdin sudah pernah terlibat ya? Nurdin bukan tidak pernah tapi sudah 2 kali kalau sudah 2 kali. Kalau itu ditolak ya apa namanya memang bertentangan dengan statuta. Iya. Kalau yang lainnya masih perlu penjelasan. Masih perlu penjelasan lagi lah ya. Notabene yang ketambahan kita ada lagi bakal calon yang dalam artian di sini dunianya jauh lebih berbeda dari TNI apalagi ya, dan juga salah satunya juga dari dua-duanya dari pengusaha juga. Itu bagaimana? Saya kira ya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Semua orang-orang yang kalau latar belakangnya bersih dan betul-betul ingin memajukan sepak bola, menurut saya pribadi welcome aja. Monggo ae, aku wong Malang sing cinta bola, ingin memang sepak bola kita nggak terpuruk kayak gini, berapa tahun kita nggak punya prestasi selama dipimpin oleh mereka itu. Semakin menarik saja, ditahan dulu Pak Gintol dan juga Pak Zulkarnain. Akhirnya pemirsa, semakin menarik saja perbincangan kali ini, dan untuk itu 12 Pas akan segera kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Salam sepak bola bersahabat. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam acara 12 Pas, dan kembali langsung saja kita lanjutkan perbincangannya. Komite Darurat FIFA mengambil kesimpulan kepengurusan PSSI di bawah Nurdin Halid telah kehilangan kredibilitasnya dan tidak berada dalam posisinya lagi untuk memecahkan krisis yang terjadi. Semua tugas exco diambil alih komite normalisasi. Nah, menyikapi kalau ini eksekutif komite dan juga sekarang ada komite normalisasi, bagaimana nih? Ini salah satu ketegasan dari FIFA, meskipun agak terlambat gitu. Meskipun agak terlambat, padahal ini sudah diminta dari dulu. Ya. Kemudian setelah mungkin utusan FIFA di Pekanbaru itu datang kemudian melaporkan ke FIFA itu sendiri. Kemudian harus ada komite lain di luar KPPN dan di luar dari yang timnya PSSI Nurdin itu yang kemudian bisa mengelola atau manage proses kongres ini sampai terpilihnya ketua umum yang baru yang legal menurut statuta FIFA. Dan juga bisa diakui oleh masyarakat Indonesia. Sehingga jelas dengan demikian, karena menganggap kongres kemarin gagal, ya Nurdin otomatis kan tidak diakui lagi. Kalau dianggap tidak kredibel ya memang betul FIFA. Nah kemudian membentuk komite normalisasi, saya kira ini jalan tengah. Untuk menyelamatkan persepak bola nasional dengan tugas-tugas kalau tidak salah ada sekitar
beberapa itu ada tugas utama yang dibebankan kepada komite normalisasi itu. Oke. Apakah nanti menurut tanggapan Pak Zulkarnain sendiri bergerak sesuai permintaan dari statuta FIFA atau nanti bakal ada setelah kita mengalami ada BKPPN dan juga eksekutif komite dan lain sebagainya dan sekarang ada komite normalisasi sendiri? Yes. Sekarang kembali kepada kepentingan kita dan kepentingan mereka-mereka yang ada di sini kan ya. Meskipun di situ ada yang masuk di komite normalisasi juga ada utusan, ada pengurus-pengurus dari klub sepak bola di daerah-daerah. Benar. Tetapi di situ juga ada faktor-faktor dari yang lain juga, faktor Agung Gumelarnya ya. Kemudian faktor untungnya dari KPPN kemarin itu menyatakan agak melunak kan ya. Agak melunak dan mau melebur kemudian terserah kepada komite normalisasi. Namun setelah utusan dari Menpora kemudian datang ke Surabaya, bertemu dengan pimpinan yang rencananya KPPN akan menyelenggarakan kongres di Surabaya tanggal 2 Mei, itu kemudian petanya menjadi berubah lagi. Seolah-olah nanti bisa jadi ada dua kubu PSSI lagi. Tetapi jelas apapun hasilnya di Surabaya, kemudian selama Agung Gumelar memimpin komite normalisasi ini berjalan dengan baik sesuai dengan electoral code yang kemudian ditentukan oleh FIFA, kemudian sesuai dengan statuta FIFA, kemudian sesuai dengan standar-standar yang diberikan oleh FIFA. Saya kira yang akan diakui FIFA apa yang dilakukan oleh komite normalisasi karena ini memang dibentukan FIFA. Pastinya seperti itu. Pak Ginto sendiri ada tanggapan mengenai komite normalisasi? Iya, itu kayaknya sudah langkah yang tepat menurut saya. Karena dari tokoh yang dijadikan pimpinan komite normalisasi tadi adalah Pak Agung yang sudah mempunyai background yang sangat dengan background yang cukup cerah dulunya selama memimpin PSSI kan pernah periode 2003 kalau tidak salah. Betul. Itu tidak ada kerikil tajam kayaknya. Betul. Jadi lancar-lancar aja PSSI. Saya kira dalam penunjukan FIFA kepada Pak Agung itu tepat sekali menurut ukuran kami. Gitu. Ya semoga aja langkah-langkah dari komite penyelamat ini selalu diridhoi oleh Tuhan. Amin. Dan seperti kita lihat mungkin ada di satu stasiun TV juga bahwasanya ada berbagai macam klub perwakilan dari klub-klub ISL sendiri ya. Seperti salah satunya mungkin Arema Indonesia juga masuk. Dan juga Ibu yang Siti Nurzana itu kemudian masuk dari anggota dari komite normalisasi. Nah, itu nanti mungkin dari sini mungkin pemirsa juga pengen tahu sendiri, mungkin yang lain-lainnya juga apa fungsi ataupun nanti jalannya seperti apa dengan adanya salah satu perwakilan dari klub-klub di Indonesia sendiri yang ikut di komite. Kemarin kan sudah mulai start ya. Ketika hari Rabu kemarin hari Rabu kemarin si Agung Gumelar sudah mulai ngantor di sekretariat PSSI yang sempat disegel ketika zamannya Nurdin itu, kemudian memperkenalkan kepada media 7 anggotanya yang salah satunya adalah juga ada dari Malang, dari Arema, kemudian ada dari Semarang, ada dari daerah-daerah lain. Kemudian sudah merancang tentang langkah-langkah taktis untuk menggelar kongres. Salah satunya adalah sudah menetapkan kongres yang akan dilakukan oleh tim bentukan FIFA ini adalah tanggal 20 Mei karena memang perintahnya FIFA, komite normalisasi ini harus melaksanakan kongres sesuai dengan electoral code FIFA itu sebelum tanggal 21. Pas tanggal 20 itu kan karena memang waktunya butuh waktu yang agak panjang karena harus mulai dari nol lagi. Kemudian setelah itu mulai proses penjaringan kan dengan membentuk tim-tim untuk penjaringan siapa yang akan muncul menjadi calon kemudian setelah itu baru segera melakukan kongres dengan agenda tunggal adalah pemilihan ketua umum PSSI dan komite eksekutifnya itu. Dan balik lagi kita di sini ada 3 tugas komite normalisasi yang telah ditetapkan komite darurat FIFA. Yang pertama adalah menggelar kongres berdasarkan seperti yang Pak Zulkarnain tadi bilang, electoral code FIFA dan statuta PSSI sebelum tanggal 21 Mei 2011. Yang kedua, mengambil alih LPI. Nah, ini menariknya. Di bawah kendali PSSI atau menghentikan kompetisi tersebut secepat mungkin. Jadi harus ada penentuan keputusan secepat mungkin, menghentikan atau ikut merangkul. Seperti itu ya.
3, ada mengendalikan kegiatan PSSI dengan spirit rekonsiliasi untuk perbaikan sepak bola Indonesia. Bagaimana menyikapi? Iya. Yang perlu digaris bawahi yang tugas nomor 2 itu yang agak berat. Oke. Kalau yang pertama menyelenggarakan sesuai dengan Electoral Code FIFA, saya kira itu akan berlangsung saja itu. Ya. Yang berat yang kedua. Ya. Karena pilihannya mau dirangkul atau dihentikan. Okay. Ya. Kalau dirangkul, waktu itu kan boleh akan dirangkul tapi akan pada kasta ketiga kan pasti tidak mau kan ya. Yang sudah pengelola dari LPI. Apalagi dibubarkan. Mereka sudah mengeluarkan dana banyak, kemudian merekrut pemain-pemain, kemudian investasi luar biasa. Saya kira tapi kalau harus pilih di antara 2 itu mau tidak mau harus dirangkul. Dengan catatan bahwa PSSI-nya yang agak melunak, jangan langsung kasta ketiga seperti yang sebelumnya, tetapi gimana cari cara lain kan ya. Kalau saya sebenarnya punya ide kemarin itu kan bagaimana dari tim-tim ini ya, misalnya kalau langsung kasta utama tidak mungkin ya, karena itu adalah ilegal. Tim-timnya itu kemudian ditarungkan aja dengan tim dari divisi utama kasta kedua dari PSSI, kemudian yang siapa yang menang di situ masuk di kasta kedua, yang kalah masuk kasta ketiga. Difilter lah ya, seperti itu. Itu menurut saya kan ya. Jadi ditarungkan aja kan. Tarungnya jangan tarung penguasanya, tarung secara politis, tapi tarung di lapangan karena ini memang sepak bola. Benar sekali. Siapa yang menang ya sudah ditentukan. Artinya menentukan mereka milih sendiri. Saya mau prestasinya kan yang ditunjukkan, bukan lagi bertarung karena punya uang dan punya kuasa. Iya, benar sekali. Ada penambahan? Ya, bertarung dalam prestasi maksudnya ya. Jadi bertarung dengan bola di lapangan. Jadi siapa yang menang itu naik kasta, yang juga 4 besar atau 4 kecil atau 6 kecil di bawah itu kita degradasi gitu. Caranya mungkin begitu cara yang terbaik menurut pandangan kami. Jadi cara meleburnya begitu kalau nggak salah ya. Jadi dan apakah nanti tidak ada kendala ataupun polemik lagi yang baru karena nanti setelah kita nanti terselesaikan di pengurusan PSSI sudah positif aman dan akhirnya nanti kita dihadapkan lagi satu permasalahan bahwasanya nanti LPI ini mengingat juga banyak sekali yang penggemar LPI ya dan juga salah satunya tim dari Malang pun ada yang masuk dalam LPI. Nah takutnya seperti itu, apakah nanti suatu akan berdampak baru lagi, permasalahan yang baru lagi yang ditimbulkan karena nanti nomor 2 ini sangat berat sekali tugas dari komite normalisasi. Ya betul, memang sangat berat memang. Jadi saya rasa sebelum mengambil sikap itu pendekatan dulu lah antara komite penyelamat kepada pengurus ISL atau Liga Indonesia yang dianggap LPI dianggap resmi dan juga kepada LPI. Jadi persuasif aja dulu lah. Ya opo sih rek iki enake. Kita kan sama-sama tujuannya ingin membangun sepak bola Indonesia. Jadi kita nggak usah egois mempertahankan tim jalur-jalur kita sendiri. Enak ya apa, yang penting Indonesia gitu lah. Bal-balannya maju gak bagian jadi lumbung gol terus oleh negara lain gitu. Ada mungkin pandangan yang mungkin langkah awal yang lebih mudah untuk menanggapi yang nomor 2 seperti ini. Sebenarnya kalau mau tegas-tegasan, mau tidak mau kan LPI kan mengundurkan diri. Tetapi itu kan sulit karena mereka tidak sekedar mengadakan sejenis kompetisi tarkam kan ya. Tetapi sudah merekrut banyak pemain asing. Dan juga banyak kan sponsor besar ya. Pihak LPI-nya kan ya. Bahkan sponsornya juga lebih besar daripada ISL kan. Nah, di situ. Kalau langsung kemudian dihentikan, kemudian atau suruh ngalah, pasti tidak mau saya kira. Pasti tidak mau. Oleh karena itu maka fusi saya kira itu menjadi penyelesaian akhir, yaitu dengan cara melebur, dengan cara ditarungkan aja. Ya, ditarungkan aja. Antara apakah tidak banyak memakan waktu? Saya kira kalau misalnya langsung sistem gugur head to head mungkin selesai, mungkin bisa ya. Mungkin kalau mau main serentak siapa yang menang masuk, siapa yang kalah di situ paling sehari bisa selesai kan ya. Bagaimana dengan jadwal resmi dari ISL sendiri nanti? Tinggal aja kan misalnya kan rata-rata kan mungkin pertengahan pekan atau akhir pekan ya. Satu pekan itu kemudian ditunda ya. Atau misalnya setelah kongresnya ditata dulu ya. Setelah kongresnya jadi ketua umumnya, nah tugas ketua umum baru ini yang kemudian menyelenggarakan. Toh ISL kan juga hampir mau selesai. Kalau LPI memang baru mulai kan ya. Sekalian dilebur aja di situ. Sehingga dengan banyak juga negara-negara melalui fusi ini kemudian malah jadi maju kan ya.
Sebagai penutup kita ada mungkin kritik dan saran-saran juga untuk PSSI dan nantinya juga untuk liga-liga kita nasional berikutnya ke depan. Bagaimana Pak Gintul? Ya, ini harapan kami, saran kami juga sebagai pecinta bola di Bumi Pertiwi ini. Kami berharap siapapun juga yang nanti menjabat di dalam PSSI, janganlah merasa ego dan serakah seperti yang pernah terjadi. Seperti Nurdin Khalid kecil katanya ya. Jadi saran saya, harapan kami cukup 2 periode kita sudah ganti regenerasi lah. Kalau kita seumur hidup punya pimpinan ya akhirnya jadi kayak Gaddafi gitu. Dimanapun juga siapa yang ambisi seumur hidup menjadi pimpinan pasti di situ pasti akan terjadi hal-hal yang sangat-sangat tidak diharapkan. Nggak usah khawatir Pak, sepertinya ada kemungkinan sekitar 85% Nurdin dipastikan tidak akan bakal mencalonkan. Ya begitu, yang jelas itu. Tinggal sisanya 15% hanya proses seperti itu mungkin. Jadi harapan kami, ya mundurlah dengan legowo kayak Nurdin itu. Dan pejabat yang baru juga itu jangan ambisi seperti itu. Aku harus bertahan terus hanya karena ya memang di PSSI mungkin juga banyak kayak lahan basah lah, taruhlah begitu, mungkin demikian. Itulah pesan kami dan harapan kami sebagai pecinta bola yang ada di Indonesia. Ya, dan kembali lagi Pak Zulkarnain, mungkin ada saran dan kritik. Harapan saya ya, sebelum mengkritik itu ya, harapan saya semoga kalau bisa jadi mulai dari Menpora, Presiden, kemudian PSSI, Nurdin Khalid, kemudian dan semuanya komite normalisasi, kemudian termasuk Vivian nonton Dama TV. Sehingga ngerti apa namanya, termasuk yang kita diskusikan saran-sarannya itu. Yang penting bagaimana betul. Yang ketiga ya, yang dari tugas dari komite normalisasi menyelenggarakan ini dengan prinsip rekonsiliasi. Ayolah kita bangun sistem persepak bolaan nasional ini dengan baik. Jangan untuk kepentingan diri sendiri. Toh yang dilakukan untuk prestasi masa depan bangsa. Termasuk anak sepak bola itu kan, ayo kita olahraga itu kan untuk sehat. Sehat memang bukan hanya sehat apa namanya fisiknya, tapi memang juga sehat dompetnya, tapi dengan cara yang sportif itu silakan. Karena memang sepak bola sekarang di dunia bukan lagi hanya sekedar olahraga tapi sudah bisnis. Tapi bagaimana bisnis itu dengan cara yang fair yang disampaikan oleh Sam Gintul tadi. Ketika dengan ini dengan fair betul-betul menunjukkan bahwa memang sportivitas dijunjung tinggi dalam sepak bola, bukan hanya di lapangan tetapi juga di luar lapangan. Harapan saya itu. Kemudian apa namanya, bagi komite normalisasi semoga ini bisa menjalankan sesuai dengan target. Dan saya berharap bahwa KPPN mengalah lah yang sudah menetapkan bersama Gubernur Jawa Timur akan dilaksanakan tanggal 2 Mei yang mengalah lah, karena memang mau tidak mau nanti akan diakui FIFA pasti hasil yang komite normalisasi, karena ini resmi bentukan FIFA. Betul sekali. Semoga nanti menjadi lebih baik lah. Akhirnya dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan kita tentang ricuh Kongres PSSI. Dan untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita yang sudah bersedia hadir pada malam hari ini dan menyediakan waktunya untuk bergabung bersama kami. Tetap saksikan acara 12 Pas setiap hari Senin pada minggu kedua dan keempat jam 7 malam. Bagi pemirsa setia 12 Pas, Anda juga bisa dapat bergabung dengan kami. Yang ingin mengirimkan kritik ataupun saran, Anda langsung bisa mengirimkan melalui Facebook kami di alamat 12 Pas Talk Show Sepak Bola. Dan untuk itu, saya Deli beserta seluruh kru kerabat kerja Dama TV yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Salam sepak bola bersahabat.